Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulidia Sabtorini MPD. Perkenalkan, kami mahasiswi STI Bani Saleh Bekasi, Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya Wiwi Mulyani. Saya Dwi Sundari Ratasari. Saya Zainul Atikah. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Sejarah dan Ilmu PAUD semester 2. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan diselenggarakannya PAUD yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Sejarah PAUD di Indonesia. Pada tahun 1907, PAUD versi lain pun muncul di pemukiman Kumuh, San Lorenzo, Italia. Maria Montessori merupakan seorang berlatar belakang dokter mendirikan Casa dei Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan buruh. Casa dei Bambini sendiri berarti rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan rumah anak. Di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membawa konsep ini dan mendirikan Froebel School bagi anak-anaknya. Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum bumi putra semakin dirasakan. Froebel School yang awalnya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda, Eropa, dan bangsawan, mulai dikenal oleh cendekiawan muda pribumi. Pada tahun 1919, Persatuan Wanita Asia mendirikan Bustanuf atau yang pertama di Jogja. Tahun 1945 sampai 1965 ditandai dengan berdiri Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini, pemerintahan dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun ini pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950 berdirinya IGTKI. Pada tahun 1951 berdiri Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar keluar Pulau Jawa. Tahun 1951 sampai 1955 periode berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengedarkan supervisi ke TK-TK. Pada periode ini pula didirikan SPG TK Nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga ke luar Pulau Jawa. Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI, Gabungan Organisasi Penyelenggaraan TK Indonesia, yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960-an mulai didirikan TK yang berstatus negeri tahun 1960 sampai 1963. Pemerintah mulai melakukan pengiriman SDM untuk belajar ke luar negeri, di antaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut terjadinya modernisasi pendidikan ke tingkat PAUD berskala besar dan merupakan jawaban atas ketidakpuasan sebelumnya. Sebagai penghujung di periode tersebut, yaitu tahun 1967 sampai 1964, lahirnya proyek kurikulum gaya baru. Kemudian di tahun 1998 sampai 2004 melalui dukungan Bank Dunia pada 1998 sampai 2004 pemerintah merintis program pengembangan anak usia dini di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Program dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013 dengan nama Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini atau disebut juga PPAUD. Dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda, pada tahun 2001 dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PADU yang mengembang mandat melakukan pembinaan status PAUD non-formal. Pada tahun 2002 terbentuk konsorsium PAUD yang membantu pemerintahan dalam merumuskan kebijakan. Pada bulan Februari 2002 terbentuk Forum PADU atau PAUD tingkat nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK atau PGPAUD jenjang S1 di beberapa perguruan tinggi seperti PGTK S1 di UPI, PGTK S1 IKIP Yogyakarta dan lain-lain. Periode 2003 sampai 2009 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Pada tahun 2003 diselenggarakan seminar dan lokakarya nasional di IKIP Bandung yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Semiloknas ini menghasilkan blueprint. Selanjutnya, pada tahun 2005 berdiri organisasi profesi Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia atau HIMPAUDI yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang terbesar di seluruh Indonesia. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pada tahun 2004 sampai 2009 program PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Tertuang dalam RPJM tahun 2004 sampai 2009 dan Renstra Depdiknas tahun 2004 sampai 2009. Pada penghujung tahun 2009 diterbitkan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD formal dan non-formal. Periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal atau PAUDNI, melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negeri Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK, termasuk Taman Kanak-Kanak, Bustanul Atfal, TK, BA, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan.